ketika kita misalnya mengajarkan sejarah peradaban Islam gitu ya. Saya kebetulan dari 2007 nih ngajar mata kuliah sejarah peradaban Islam. Selalu saya tanyakan sesuatu yang memang ada di masyarakat gitu ya, sesuatu yang memang bukan hanya tentang perang, tapi tentang inovasi, tentang juga eksplorasi, tentang temuan-temuan yang ada atau yang ada dalam dunia Islam gitu ya. Misalnya siapa sih sebenarnya yang membuat globe ya, maksudnya globe ya, globe itu ya. Kemudian siapa sih para rais yang membuat peta map gitu ya. Kemudian kalau yang suka film biasanya ada nggak sih yang kenal dengan Khairuddin Barbarossa gitu ya, yang di film Pirates of Caribbean ya, Jack Sparrow gitu. Itu baru paham, kenal nggak sih dengan Laksamana Malahayati dan lain sebagainya, dari mulai di luar negeri sampai ke Indonesia gitu ya. Jadi itu kita coba untuk mereka suka nih, ada yang suka film berarti kita pendekatannya itu dengan film, ada yang suka mungkin musik dengan musik gitu ya. Jadi ini untuk masing-masing itu berbeda gitu ya. Oke, itu yang keenam. Sedikit lagi nih ya. Kemudian berikutnya adalah prinsip perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai absolut gitu ya. Ini biasanya terkait dengan karakter dasar dari lembaga pendidikan itu gitu ya. Jadi dia harus betul-betul memahami, bagian ini bisa berubah gitu, tapi ini tetap ya tidak bisa berubah gitu ya. Jadi ada ya, kalau dalam Islam itu ada yang dynamic, ada yang dinamis, ada yang dia itu statis. Kalau statis itu biasanya terkait dengan nilai ya, terkait dengan nilai. Misalnya birrul walidain, misalnya berbuat baik kepada orang tua gitu ya, itu ya tetap gitu ya, itu ya tetap. Kemudian juga di situ kan ada norma gitu. Nah itu biasanya masing-masing berbeda gitu, masing-masing berbeda dari panggilan, nama panggilan, kemudian juga etikanya, aturannya. Nah itu dia tidak berubah gitu ya, dia tidak berubah. Oke ya. Nah kemudian terakhir yang ketiga terkait dengan prinsip ini adalah adanya integritas ya. Integritas sebenarnya lebih tepatnya itu bukan integritas tapi integrasi ya. Jadi adanya integrasi ya, bersepadu bahasa Indonesia itu ya, integrasi antara mata pelajaran, pengalaman, aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum ya, termasuk juga tadi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini saya ambil dari bukunya Asy-Syaibani ya, ketika bicara tentang model pendidikan atau kurikulum pendidikan agama Islam. Nah dari sini kita menemukan bahwasanya ini yang paling penting sebenarnya, adanya integrasi ya. Kebetulan kemarin saya sempat bantu teman di Winsuska, kebetulan risetnya itu di Singapura, itu tentang model pembelajaran pembelajaran pendidikan agama Islam untuk untuk sekolah, untuk siswa-siswa pelajar-pelajar di madrasah separuh masa gitu ya. Ternyata sekarang konteksnya itu sama dengan beberapa ini lain, yaitu dengan model tematik gitu ya, dengan tematik, sehingga nanti satu kali hadir kemudian semua materi itu tercakup. Nanti kalau yang pengen baca boleh juga, ada saya punya soft kopinya ya. Jadi tentang pembelajaran PAI tematik, jadi BD ada Al-Quran, kemudian ada fikih, kemudian ada ya sejarah, sirah, kemudian juga ada akidah dan juga ada etika. Nah itu juga bagian dari sebenarnya dia lebih ke model pembelajarannya ya. Ya tentu saja itu bagian dari kurikulum. Jadi model pembelajaran yang sifatnya itu tematik gitu ya, karena siswa itu nanti lebih mudah. Jadi kalau yang berjalan kan biasanya itu jam pertama ya seperti sekarang ini, jam pertama kita belajar misalnya kalau di di SMP misalnya, di MTS misalnya, atau di Aliyah ya, di Aliyah misalnya jam pertama itu adalah akidah akhlak, jam kedua misalnya nanti campur dengan matematika ya, jam ketiganya masuk ke sirah gitu, jam keempatnya nanti masuk ke bahasa Indonesia. Itu dia sifatnya memang per mata pelajaran. Nah, bagaimana kalau dibuatnya itu tematik gitu ya, tematik misalnya kita mau belajar tentang berangkatnya dari sejarah misalnya tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib misalnya. Berarti sirahnya seperti ini, fikih pada masa itu seperti ini, sumbernya bahasa Arabnya seperti ini, sistem akidahnya seperti ini, akhlaknya seperti ini ya, kemudian juga Quran hadisnya bicara tentang itu seperti ini. Nah tema-tema seperti itu menjadi alternatif atau menjadi pilihan dalam
menyampaikan pembelajaran ya, dalam menyampaikan pembelajaran baik itu yang sifatnya pendidikan agama Islam ataupun materi-materi yang lainnya ya. Kalau di prinsip yang ketiga dari pengembangan ini dia lebih kepada integrasi ya. Jadi diintegrasikan antara satu materi dengan materi yang lainnya sehingga masyarakat atau sehingga peserta didik itu dia tidak bingung, oh ternyata benar juga ya bahwa istilahnya itu saya belajar sejarah peradaban Islam, kemudian juga ada nih ternyata di dalam Al-Quran juga ada sejarah peradaban Islamnya. Kemudian ketika saya belajar Al-Quran di dalamnya juga ternyata ada nilai-nilai akidah, ada nilai-nilai akhlak, etika ya, ada tadi nilai sejarah juga gitu ya. Dan termasuk juga yang berikutnya nih ya, saya ambil dari prinsip pengembangan kurikulum menurut Zakiyah Darajah ya. Yang pertama itu adalah relevansi. Kenapa? Karena tadi saya bicara tentang adanya relevan, ya relevansi, adanya keterkaitan. Ya jangan sampai ya, misalnya kalau di perkuliahan ada beberapa teman itu yang agak sedikit ini ya, mungkin bahasa penyinyir gitu ya, ketika dia belajar fikih jinayah tetapi hanya teori, tidak bisa dipraktekkan gitu ya. Tidak bisa dipraktekkan gitu, sehingga kemudian oh ya udah berarti dia masih sebatas teori. Jadi relevansi dan juga aplikasi implementasinya itu memang belum bisa, tapi sebagai sebuah ilmu ya tidak ada masalah gitu ya. Oke, itu tadi yang 7 prinsip dalam pengembangan kurikulum ya, 7 prinsip dalam pengembangan